Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan Bapak Ahmad Akram dalam mapel pendidikan agama Islam dalam pertemuan minggu yang ketiga. Anak-anakku semuanya, Bapak yakin bahwa kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Pasti tentunya bahwa anak-anakku adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkarakter, dan anak-anak yang berakhlakul karimah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pendidikan agama Islam ini mendapatkan ridho, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita mulai dengan baca Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Siap bahwa materi minggu lalu kita sudah membahas tentang KD.3, tentang Asmaul Husna, atau lebih dekat dengan Allah dengan nama-namanya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan ini Bapak mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan sebaik mungkin, telah mengerjakan tugas melalui Google Classroom dengan sebaik mungkin. Oke anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pertemuan ketiga pendidikan agama Islam kelas 7 SMP Negeri 1 Magelang. Anak-anakku semuanya pasti sudah siap ya untuk materi kita, yaitu KD 3.5 dengan judul Jujur, Amanah, dan Istiqomah ya. Dengan temanya hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5, yaitu memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sedangkan KD 4.5 adalah menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, anak-anakku, tujuan pembelajaran materi ini yang pertama adalah menyebutkan pengertian dan makna jujur sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Yang kedua,
menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang ketiga adalah menyebutkan pengertian dan makna amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis terkait. Sedangkan yang keempat adalah untuk menunjukkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari surat Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Tujuan kelima adalah menyebutkan pengertian dan makna istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis yang terkait. Tujuan yang keenam atau terakhir yaitu menunjukkan contoh perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis yang terkait. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan, mari ada sebuah renungan. Ya, sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain, lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankan dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugas oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain misalnya, melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat tepat waktu, puasa, dan yang lain-lainnya. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si perilaku. Ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinlah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat. Buktikan kalau kalian hebat. Manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhan tersebut. Oke. Untuk materi pembelajaran pada KD 3.5 ini, yang pertama ya A adalah jujur, yang B adalah amanah, yang C adalah istiqomah. Oke, mari kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Berani jujur hebat, itu adalah slogan KPK. Yang pertama kita mulai anak-anakku semuanya dengan jujur. Ya, refleksi diri ya. Pernahkah kamu berbohong? Oke. Kenapa kamu berbohong anak-anakku? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Mengapa? Silahkan renungkan dalam hati diri sendiri. Camkan baik-baik itu. Masukkanlah dalam hati. Dan nanti kalian berjanji untuk tidak akan berbohong lagi. Ya. Akan berani jujur, itu hebat. Oke, sekarang pengertian jujur. Jujur menurut bahasa yaitu berasal dari kata as-sidqu, artinya benar atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah ya adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Betul kan? Berani jujur, hebat. Ya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Ya. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan dari kata jujur. Sudah paham anak-anakku? Mari kita lanjutkan dalil jujur. Nah, kita baca bareng-bareng. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Ya, artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Hadis riwayat Bukhari. Silahkan bisa dihafalkan anak-anakku semuanya. Oke. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita simak bareng-bareng, kita baca bareng-bareng anak-anakku semuanya bisa mengikuti apa yang diucapkan Bapak dan menirukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Oke. Anak-anakku semuanya, jujur itu penting sekali. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan dan dicurigai. Kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan jangan dicampurkan antara yang hak dan yang batil. Oke, anak-anakku semuanya sudah memahami dari pengertian jujur tersebut. Mari kita lihat atau kita lanjutkan dengan hikmah atau manfaat sifat jujur. Oke, yang pertama, orang yang jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman, dan yang ketiga akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Masih banyak sekali manfaatnya, tapi yang kita bahas hanya 3 saja. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kedua, yang tadi pertama adalah jujur, kita lanjutkan yang kedua atau B adalah amanah. Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sama dan yang lain-lainnya. Amanah itu berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaiknya orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Anak-anakku, kita lanjutkan dengan macam-macam amanah. Amanah yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, berupa ketaatan akan perintah dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya kita baca bareng-bareng anak-anakku semuanya. Silahkan disimak dan ikuti apa yang Bapak ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Oke. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ini meliputi hak-hak antar manusia. Misalnya, ketika kita dititip pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak. Ya, dalilnya, mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Sedangkan amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Ya, kita lanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bareng-bareng, silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dengan hikmah perilaku amanah. Ya, yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Yang ketiga dari perilaku ini yaitu istiqomah. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun oleh gelombang yang sangat besar. Subhanallah, itulah pengertian istiqomah. Ya, dalilnya anak-anakku semuanya, silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Pentingnya istiqomah. Istiqomah akan terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Sekarang hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama,
Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia orang-orang yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam dirinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khauf, karena dalam dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anakku semuanya, itulah paparan materi dari Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Semoga anak-anakku paham semuanya. Ya, dan penugasan sudah Bapak tugaskan di Google Classroom. Silahkan dicek di Google Classroom masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Syukron jazilan. Jazakumullah khair. Mari semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.